Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Tama, kelas 2451D dengan NIM 24041310105. Di sini saya akan menganalisis suatu kepemimpinan organisasi. Profil singkat perusahaan PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk, bidang usaha telekomunikasi dan layanan digital. Pemimpin atau CEO Piryek Ardiansa. PT Telkom Indonesia adalah BUMN strategis yang memiliki struktur organisasi besar, birokratis, namun sedang bertransformasi ke arah perusahaan digital yang lebih gila. Yang kedua, analisis gaya komunikasi pemimpin atau teori organisasi. Gaya komunikasi kepemimpinan berdasarkan pengamatan dan karakter organisasi. Gaya komunikasi Piryek Ardiansa dapat dikategorikan sebagai gaya komunikasi partisipatif transformasional. Menurut teori kepemimpinan transformasional atau Burns, pemimpin transformasional yang pertama menginspirasi visi jangka panjang, yang kedua mendorong perusahaan budaya organisasi, dan yang ketiga mengajak karyawan terlihat aktif dalam transformasi. Dalam konteks Telkom, pemimpin sering mengomunikasi visi transformasi digital, menekankan kolaborasi lintas unit atau kultur change, mendorong inovasi dan mindset digital pada karyawan. Yang ketiga, model komunikasi yang digunakan. Model komunikasi organisasi. Telkom menggunakan kombinasi model top-down. Digunakan untuk kebijakan strategis, visi dan target perusahaan. Cocok untuk organisasi besar dan BUMN. Model komunikasi dibagi menjadi dua arah. Yang pertama, melalui top-down hall meeting, forum internal, dan platform digital. Karyawan dapat memberi umpan balik. Yang kedua, model jaringan atau network communication. Terlihat dalam kerja lintas divisi seperti tribe, squad, atau chapter, mendukung transformasi digital dan agile organization. Yang keempat, fungsi komunikasi dalam organisasi Telkom. Yang pertama, fungsi informatif, menyampaikan visi, strategi, dan kebijakan transformasi digital. Yang kedua, fungsi regulatif, mengatur standar kerja, SOP, dan kebijakan BUMN. Yang ketiga, fungsi persuasif, mendorong karyawan menerima perubahan budaya kerja. Fungsi integratif, membangun rasa kebersamaan di organisasi besar dan tersebar. Dan yang kelima, kelebihan gaya komunikasi pemimpin. Menurut teori organisasi, kelebihan mendukung perubahan organisasi sesuai dengan teori organizational change dan transformational leadership. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Komunikasi dua arah meningkatkan sense of belonging. Yang ketiga, membangun visi bersama. Visi transformasi digital difahami secara luas, mendorong inovasi, cocok dengan teori learning organization atau Petersen. Yang keenam, kekurangan gaya komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, kurang cepat di level bawah organisasi. Dalam organisasi besar, pesan bisa terdistorsi atau noise komunikasi. Yang kedua, resistensi budaya birokrasi. Tidak semua karyawan siap dengan gaya partisipatif. Yang ketiga, kompleksitas koordinasi. Yang keempat, resiko overload informasi.
Kesimpulannya adalah yang dari saya analisis berdasarkan teori organisasi dan komunikasi. PT Telkom Indonesia menerapkan gaya komunikasi pemimpin yang transformasional dan partisipatif. Model komunikasi yang digunakan bersifat top-down dan dua arah dan jaringan. Gaya ini efektif untuk transformasi digital, namun menghadapi tantangan pada skala organisasi dan budaya birokrasi. Secara teoritas, gaya komunikasi pemimpin Telkom sudah selaras dengan tuntunan organisasi modern. Meskipun masih perlu penyempurnaan dalam konsistensi dan efektivitas penyampaian pesan. Mungkin itu saja analisis saya dari PT Perusahaan Telkom Indonesia. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you right now. So don't let me